Tuh ya. Jadi headnya kita bongkar, bersihkan. Kemudian bak magnetnya harus dilepas juga untuk melepas tooth couplingnya. Kemudian kalaupun enggak juga nggak masalah sih sebenarnya. Magnetnya biarin aja juga nggak apa-apa. Mau dilepas juga boleh. Impact shock 14 di battle. Kita lihat dalemannya, apakah dalemannya battlean apa udu. Walah, cependel kabeh. Ngegul ndak ini kruk AC? Ini amok sekali. Dipalon nih sa poret-poret, bautnya kendor. Nah, ini karet koplingnya gantian. Wow. Oh, ditambahi lubang apa ya? Apaan sen berlubang? Ya beginilah kalau gantian guys jadinya. Ini harus dilepas untuk itu ya, apa namanya, mengganjel. Nah, ini gandanya nanti dimatiin ya, gandanya baru. Nah ini kopling gandanya tetap seperti ini. Kalau memang apa itu ada bandul baru, kalau ada paket bandulnya ini dilepas, kalau nggak ada ya ini diganjel. Dilepas titik one way nya aja, nggak ada ya. Nanti ditambahkan ring lebar, taruh sini, pasang dah. Nah ini jagenya nanti dilepas bisa, nggak dilepas juga bisa. Tinggal kasih ring yang diameternya di luar ini, ketinggiannya sama, pasang lagi, selesai. Atau di bagian sini, nah ini kan los. Nah di sini ditambahkan ring yang lebarnya segini. Ya bisa kayak gitu ya, bisa. Terserah mau ganjel di dalam apa ganjel di luar. Unboxing DDR Cloud Center AC. Ya bahasa Inggrisnya apa? Cloud Center AC artinya apa, Bu? Kalau saya ini inner cloud. Jeroan kopling atau rumah kopling bagian dalam. PDR bos. Ini ngaku radendor ya, jo kayak jajal kayak apalah. Kemudian hose kopling atau outer hose-nya. Barangnya ya kayak gini lah bos, lumayan tebel. Plat kampasnya di dia, kampasnya tipe full alur ya. Ini banyak banget jumlahnya biar olinya merata ya alurnya. Oke, minggir dulu. Berarti giginya kan tetap pakai ini. Apa iki? Nah, iki lho.
Ini karena gerindanya itu model awal, maksudnya kemarin waktu bengkel sebelumnya ini dia gerindanya modelnya kayak gini, sehingga pas dikeprek ini akhirnya megornya lebar banget, dan ini harus digerinda lagi sampai tipis. Beda ketebalan ya. Ini saya pakai punya Necking. Soalnya kalau pakai punya Nevega itu kecil, tipis. Lagi. Wah, ram lebu sing siji bose. Berat ini. Berapa senti ini? Tapi kalau pakai bawaannya Vega tipis banget, nggak merata sama ini. Ini kan bawaannya Vega ZR atau robot. Ini harus ditarik set, plus. Giro ser. Enak ora kenceng kok sedila goyang. Harus kenceng. Kenceng pakai banget tapi yo ngenyut ana kuwi. Apakah akan berhasil dengan cara seperti ini? Ora. Ora mlebu baju. Iris sithik lah, cutter yang tajam. Karo karet gawane iki sedilik bae rusak. Masuk kelonggaran dong. Super kencang. Mau ndahan. Karete yakin alot su. Kalau tepol. Melebu.
Oke, ini tinggal masang kelingannya atau pennya. Nanti tinggal ngepres. Ini dibaut itu untuk ngepresin dulu. Ya ini mau dikeling. Lah kalau ngeling iki nggak dipres, ya mau biar. Iki biar imbang, sama kenceng dibaut dulu, diset, ngono loh. Ini sama aja kayak tracker, fungsinya baut itu tracker, narik, tet, main kenceng. Nah, nek sudah kenceng gini, baru dikeling. Nah, ini banyak teman-teman pengguna Jupiter Z Robot dan Vega ZR, baik yang masih standar pabrik atau yang sudah modifikasi menggunakan kopling tangan. Banyak pertanyaan masuk, menggunakan bak kopling seperti ini selahnya suka ngelos. Yang kedua, nah yang motor standar yang nggak pakai kopling, kampas kopling Vega ZR dan Jupiter Z Robot itu boros. Kenapa bisa jadi kayak gitu? Begini, saya jelasin pakai ini yang nggak blopotan ya, sama, cuma bedanya di stutnya aja. Pada motor Vega ZR atau Jupiter Robot aslinya itu kan hanya menggunakan dua kampas kopling. Kain closnya itu hanya ada 2 biji dengan 1 pelat kopling. Ini tidak ada suplai oli secara signifikan dan itu akan membuat kampas kopling cepat terbakar. Nah, kenapa bisa cepat selip platnya itu? Ini kan jenis kopling yang basah ya. Nah, pada kopling basah itu wajib kena oli ya. Kalau sampai terlambat kena oli itu pasti akan selip. Berbeda dengan kopling kering. Kopling kering nggak boleh kena oli. Kalau kena oli selip. Kalau kopling basah nggak kena oli malah selip dan terbakar. Kalau sudah terjadi kasus terbakar, sekalipun itu kampasnya baru, itu akan selip terus bos. Sebab di sini bahan baku dasarnya kalau sudah mengalami terbakar itu daya cengkramnya sudah menurun. Jadi pada pemasangan baru wajib dikenai oli. Kemudian in rain pada masa awal itu jangan sampai terjadi selip karena settingnya terlalu kenceng atau memang karena ada kesalahan. Kalau kampas baru kemudian terjadi selip, itu efeknya kampas itu sudah kehilangan daya cengkram. Ya sebab sudah disepuh, kalau bahasa besi itu sudah dibakar. Yang dimaksud kebakar itu bukan berarti menyala-nyala ada apinya ya. Maksudnya saking panasnya bosku. Maka pada pemasangan kampas ini di awal, baik original ataupun variasi ataupun imitasiannya, itu jangan sampai terjadi kekurangan oli. Karena apa? Awal adalah titik pertama di mana akan menentukan hasil ke depannya. Lah, saya akan berbagi gimana sih caranya agar motor ini tidak sampai terjadi minus oli. Oke, kita akan coba gambar di sini. Nah, di sini bak kopling dari sisi dalamnya. Ini sama saja dengan yang tipe non kopling ya. Kalau non kopling bedanya nggak ada ininya, cuma bak nutup udah. Kalau ini ada koplingannya. Nah, ini yang originalnya ya kayak gini. Oli dari pompa, ya kan? Itu terbagi ke head dan ke sini. Jadi pompa bekerja mendorong oli masuk ke sini, nanti terkoneksi ke kruk as dan membasahi setang. Sementara di kopling yang di sini ya tidak ada saluran olinya. Baik motor apa saja itu tidak ada. Kecuali motor yang memang sudah dari pabrikannya ada sistem saluran olinya itu jadi anti slip. Nah, sedangkan bak oli itu di bawah sini. Oli ini diisi 800, itu hanya rata permukaan ini saja bos. Jadi dari sini ke sini ini 800, 1 liter hanya naik sedikit. Jadi hose kopling yang di sini itu tidak kerendam sama oli. Nah, di sini mungkin lebih jelas, lebih gampang. Awas nanti kalau yang baru bawahnya dikasih lapisan kain mbok lecet. Ya, sistem sirkulasi. Ini gigi pompa oli. Dia berputar karena poros senggolnya connect sama ini dengan gigi plastik. Pompa ini akan menaikkan oli dari bawah sini. Nah, ini bak oli kan cuma segini bos olinya. Setinggi ini dok.
Nah, ini oli akan terhisap, terpompa ya, masuk ke sini, bos. Nah, dari sini mengalir ke bak. Nah, mengalir ke sini. Ini masuk ke sini, difilter. Difilter lalu masuk ke sini. Dari sini ini jodohnya ini. Dari sini masuk sini, dari sini ada lubang untuk melumasi ganda. Ini ada bolongannya. Keluar dia. Dur, gitu kan. Melumasi ganda nih. Nah, selebihnya masuk ke sana. Membasahi setang seher. Udah kayak gitu tok. Lah, ini ada yang naik ke atas ini. Nah, ini naik ke atas, itu terbagi menjadi dua. Ada yang ke sini untuk menyembur linear bagian bawah. Nah, yang ini maju ke depan. Nah, ini turun ke sini. Dari sini naik ke sini. Ya, dari sini naik ke noken as. Membasahi noken as. Nanti turunnya lewat sebelah kiri, turun ke bawah lagi. Terus sirkulasinya begitu. Dipompa, naik, nyebar ke sini dan ke sini. Lah, posisinya di sini. Ini bak. Ini muter kenceng. Kampas kopling putus nyambung. Dan di sini tidak ada lubang saluran oli sama sekali, tidak ada. Adapun lubang yang di sini, nah ini kan ada lubang. Lubang kecil ini untuk membasahi bosingnya, sebab di sini ada kuningan. Nah, di dalam akan tetap ada oli, efek dari sirkulasi putaran itu. Cuma buat sini, bos. Cuma buat sini. Tidak untuk sini. Makanya kampas ini kekurangan oli. Berbeda dengan tipe Honda Grand yang ada mangkoknya. Nah, di sini itu ada mangkok. Mangkok itu nampung oli. Efek dari muprat-muprat, nah jatuhnya ke mangkok. Sehingga Honda Grand kampas koplingnya awet. Gitu. Nah, pada tipe ini yang mode kopling tangan ataupun yang mode kopling kaki itu sering banget selip. Kenapa? Bolak-balik ganti kampas, selip, diengkol selip. Karena kampasnya hanya dua dan dia mengalami kekurangan oli gitu. Aku ngomongnya wis muter-muter kayak mau. Lah, dia di sini posisinya. Lah, kan enggak ada olinya, bos. Yang namanya kerja kopling kaki itu sering digunakan waktu pindah gigi, pasti ngopling. Baik kopling kaki maupun kopling tangan. Bedanya ketika kita menggunakan kopling kaki itu jarang ngopling secara tidak dalam rangka apa ya, kayak nikung nggak ngopling, lepas gas nggak ngopling. Biasanya kan gitu kalau kopling kaki. Ngoplingnya itu waktu mau pindah gigi tok, naik turun gigi pasti ngopling. Berarti durasi tekanan selipnya kampas itu terjadi hanya pada waktu mengurangi dan menambah gigi. Kalaupun ada anak muda yang belayar-belayar kakinya sambil neken, itu pun full kopling. Jadi yang disebut full kopling, di mana posisi kampas ini benar-benar putus. Kampas ini dengan plat ini benar-benar loss. Karena kaki tidak bisa seperti tangan. Ya kan? Jarang kita menggunakan setengah kopling pada motor kopling kaki karena susah sekali. Nah, ketika setengah kopling itu posisi kampas dengan pelat itu masih rada-rada nempel dan ini diputar, bos. Maka terjadilah gesekan antara pelat dengan kain close-nya. Makanya motor Vega ataupun motor bebek apapun yang dirombak ke kopling sering terjadi kampasnya cepet selip, cepet aus. Nah, di sini kita akan menggunakan ini. Lalu bagaimana agar oli itu bisa membasahi ini? Karena ditambah kopling tangan jelas bolak-balik ngopling. Maka tambahkanlah saluran oli untuk melumasi kopling. Nanti posisi kopling itu akan segini. Katakanlah seperti itu, gambar saja. Ini take pilarnya. Nah, perhatikan baik-baik. Ini muter, bos. Seiring putaran mesin. Kalian ngopling, koplingnya ada di sini. Nah, oli hanya ada di sini. Ya toh? Oli cuma di sini toh. Bagaimana agar sampai ke sini lebih maksimal? Lo kan muter nanti oli ke sini. Iya, tapi kan sedikit. Pada saat ngopling bisa kekurangan. Cara nih, di sini tambahi lubang. Ini perhatekno, sini kasih lubang yang kecil, seukuran jarum. Tidak boleh lebih besar ya, seukuran jarum saja. Tujuannya adalah agar ini nanti nyembur, bos.
Karena apa? Di sini ada pompa, oli naik, neken kan di sini, neken masuk ke krukas, masuk ke head, ke knock gitu. Ini tekanannya tinggi, Bos. Lah di sebelah sini ini kasih lubang pakai bor kecil. Kalau bolongannya digedein resiko setang sehernya kekurangan oli. Noken asnya nanti bisa kekurangan oli karena oli keluar ke sini semua. Ketika mesin dibunyikan, maka di sini akan keluar mantur. Olinya mantur cur dan pas. Posisinya pas di kopling. Kalian boleh lihat ukurannya. Nah, deloki. Ketok ya. Itu nyembur pas di tengah-tengah koplingnya. Kecil aja, tapi continue. Dia akan nyembur sepanjang mesin hidup. Selama mesin hidup, ini akan nyembur. Dan selama pompa oli normal loh ya, tidak mampet. Ini nyembur terus, Bos. Lubang kecil itu aman enggak? Aman. Nanti kesumbat enggak? Kalau kesumbat ya enggak ada masalah. Kalau tidak kesumbat kan bolongannya enggak kegedean. Dan dia yang keluar ke sini itu sudah disaring oleh filter, Bos. Jadi kemungkinan sumbatan kecil enggak masuk. Malah enggak boleh. Kalau masuk ke krukas ya bahaya gitu kan. Nah, ini dibor. Nah, kampas contoh, plak, kampas masuk. Terus masang pelatnya ini ada titik tajam dan titik tidak tajam. Satu arah. Yang tajam ngadep tajam semua. Kalau mau dibalik yang mau bolak-balik enggak apa-apa. Tapi dari semua pelatnya ini harus satu arah. Dalam arti tajam, tumbul. Ojo bolak-balik. Ngaruhnya kemana? Resikonya di kampas. Ah masa yo karep mulah. Nyong ora berdebat. Nah ini. Terus lagi. Nah ini oke. Iki setute tak pasang sih nang jero contoh nih. Nah, ini ya, Bos. Di sini harus lancar oli, Bos. Karena ini pelat sama kain close bergesekan secara kontinu. Di sini kasih lubang kecil menghadapnya ke atas ya. Jadi nanti mandurnya ke sini. Dur. Kan ini muter, basahi terus. Dur, jangan ngadep ke bawah. Kalau ngadep ke bawah ya nyemburin nanti ke bawah percuma. Jadi sini rodo nyengik dhuwur. Nah, iki pasangan gini. Plak. Iya toh? Nyembur ke kopling langsung. Cur. Kena oli terus, Bos. Ini kena oli terus. Nanti efek putaran kan mupret ke sini, teman-teman. Ya kan muter. Nah, ini kan di sini. Iki kan muter kalau disiram pasti terjadi oprataprit. Nah, intinya gini, ini mandur, ini muter banter banget. Olinya muprak-maprak ke sini. Nah, nanti yang di atas ini kan jatuh ke bawah. Hukum gravitasi. Karena oli kan pasti jatuh ke bawah. Nah, jatuhnya neplek sini, mopret meneh. Nah, ketika dikopling kan merenggang. Nah, dikopling, kamu ngopling merenggang set. Lepas kopling kreket meneh. Nah, neng ngoplingnya sidik, merenggangnya sidik. Trit, ngene tok. Olinya itu akan nanti masuk ke dalam sini. Ngepyes, paham ra? Ini kan rapat ya, Bos. Maksudnya rapat nemen yora, ya tetap ada bolong. Tapi di sini akan berpotensi jadi mangkok. Dia nyangklong di sini, Bos. Nah, di sini toh. Karena di belakang sini juga bolong. Tapi bolongnya ini tertahan sama hes koplingnya gue gini. Ini kan posisinya di sini, Bos. Aku semangat banget jelas kayak gini. Aku pengen penontonnya gitu pinter-pinter ngene kuwi. Ais iki copot sih we angel men. Nah, ini kan nanti dia gini, Bro. Dek. Tapi ya tetap ada yang nyangkut lah di sini, masuk ke sini. Iki mlebu rene. Lah, kene kan jadi mangkok. Oli itu akan ketampung di sini sebab ngarepe iki ketutup. Nah. Asik, angel. Si alon-alon. Nah. Iya toh, kain jero kan jadi ke mangkok toh. Nah, oli itu ada di dalam sana. Efek gaya sentrifugal. Ngerti gaya sentrifugal ora? Ya, gaya sentrifugal itu gaya lontar yang dihasilkan oleh sebuah putaran. Ya, oleh sebuah putaran. Wrrr. Sehingga benda-benda yang ada di sini ini akan kuprat-kaprit. Sama kuprat-kaprit. Tapi kan mentok di sini, Bos. Makanya di sini ditambahi lubang, Bos. Dari sananya sudah ada lubang ini. Ya, iki bolongannya kur 1, 2, 3, 4. Nah, ini 4 lubang ini difungsikan kalau di dalam sini ada oli, nanti olinya akan keluar. Efek muprat-maprit gaya sentrifugal. Nah,
kampas di sini. Makanya ini kampasnya dibikin garis-garis, bos. Tujuannya adalah agar sisa-sisa keselipan, keselipan apa ini? Sisa-sisa kepergesekan, sisa-sisa pergesekan ini atau kotoran-kotoran efek gesek ini akan kebuang kalau olinya lancar, bos. Dari sini olinya ki efek mupet-mupet kan, olinya mencorot-mencorot ya kan. Nah, itu membawa kotoran-kotoran keluar dari celah-celah yang ada di sini. Kalau di sini sampai mampet nyumbat, nanti gosong lagi, selip lagi. Nah, maka karena ini cuma 1, 2, 3, 4, tambahi, bos. Jadi papat jadi 8. Papat tambah papat kan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lubang. Jadi merata, ngocrat-ngacret ki mantap ngono lho, bos. Ya, begitu ilmunya. Nah, ini TDR-nya sudah kita keling ya, bosku. Ini sudah dikeling. Nah, ini sudah saya rapikan ya, konco-konco. Ini tak balik platnya karena tampilannya welek, bekas digerendani mobat mabit. Iki sing gerenda ki kaya wong bar ngamuk, mergone bengi ra dikei kawin. Akhirnya lembab bati ki ra umum. Terpaksa saya balik platnya biar kelihatan cantik dan rapi. Ini hasil kelingan saya. Kayak gini lah, bos. Namanya manual ya. Ini platnya sayang banget dibalik. Tapi kalau nggak dibalik canelek. Untuk kopling tinggal masang aja. Saya nunggu bor kecil. Saya udah beli tapi naruhnya di mana iki? Aku yombuh karo.